الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masuk surga semuanya. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sampurasun. Daramang wargi-wargi sadayana. Alhamdulillah. Urang kawitan sami-sami maoskeun umul Quran Al-Fatihah ya. Karena surat Al-Fatihah itu ya kemarin ditafsirkan luar biasa. Pertama sebagai surat syifa, penyembuh. Mudah-mudahan ya yang sedang diuji dengan sakit khususnya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dicamplengkeun sasasih penuh cing sararehat sadayana anu teu damang didamangkeun oge surat Al-Fatihah teh janten qabulna doa-doa ya kanggo urang sadayana khususna mudah-mudahan selain sehat walafiat dipanjangkan umur, kemudian diberkahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan program-program khususnya Masjid Uswatun Hasanah ini dilancarkan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya mudah-mudahan program-program ke RW-an ya yang sedang sekarang dihadapi yaitu masalah banjir mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Wala hamman illa farajtahu. Tidak ada suatu permasalahan kecuali Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Dan yang lainnya ya walaupun tidak disebutkan Allah Maha tahu apa yang dibisikkan di dalam jiwa-jiwa manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Firman Allah, sungguh kami tahu apa yang dibisikkan di dalam jiwa-jiwa kalian. Oleh karena itu, yang punya hajat, keinginan yang baik tentunya, silahkan gerenteskeun di dalam hati. Insya Allah, Allah tahu apa yang diinginkan, diharapkan, dan mudah-mudahan segala maksud tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihiniyah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk tenang harus banyak berzikir. Nanti dilanjutkan banyaknya dengan masing-masing kita zikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersolawat, insyaallah roh Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kita puji Rasulullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik sallu alaihi. Astagfirullahaladzim. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya semua makhluk manusia yang ada di dunia ini tujuannya sama, keinginannya sama, yaitu ingin bahagia. Dan lebih afdol bagi kita orang Islam ditambah dua kata, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu melakukan segala sesuatu atas perolehan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pelaksanaannya sapagodos, sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya rizki
ya, baik harta maupun kesehatan dan sebagainya kita pergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini. Ya, kumpul di sini juga dalam rangka ini, insya Allah Allah senang. Maka ini salah satu bentuk syukur. Ya. Kenapa kunci bahagia dari syukur? Karena kita tahu sumber kebahagiaan adalah nikmat. Semakin banyak nikmat, maka bahagianya semakin banyak. Sedikit nikmat, sedikit bahagia. Tidak ada nikmat, tidak ada bahagia. Apakah ada orang yang tidak punya nikmat? Orang yang membuat kedoliman, ya. Di luar harapan Allah, harapan manusia pada umumnya, ada yang mengaku beriman tapi sama sekali tidak melakukan aturan-aturan agama. Ada yang bunuh diri, ada yang menyakiti anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, kemarin pilar anak kecil 2 tahun dipukul, ya Allah. Ada yang membunuh saudaranya. Suami membakar istri, istri membakar suami, bahkan membunuh orang tua, mukul orang tua juga ada. Itu tidak ada nikmat. Jadi kuncinya supaya kita tidak seperti itu, perbanyak nikmat. Dengan apa? Dengan syukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah. Banyak syukur, banyak nikmat. Insya Allah kuncinya kita bersyukur, hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Ya, karena Allah itu pasti hadir. Bahkan dalam beribadah, dimanapun, kapanpun, baik dalam sholat maupun ibadah yang lainnya, seakan-akan kita tuh melihat Allah. Anta budullaha ka'annaka tarahu. Kalau kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya, yakinlah fa innahu yaraka. Sekarang Allah sedang melihat kita, menatap kita, ya. Sambil kita berzikir supaya kita tenang, sambil kita memohon dalam hati maksud tujuan kita, insya Allah, ya, dikabulkan. Karena semua yang berdoa itu Allah kabulkan dan diperintahkan, padahal untuk kebahagiaan kita. Tapi masih banyak orang yang tidak mau berdoa, padahal perintahnya jelas di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Itu ada 2 nama, surat nomor 40 ayat 60, 100 gampang menghafalnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya diijabah. Jadi kalau melihat kepada redaksi ayat tadi, semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, kadang-kadang qabul Allah tidak sesuai dengan yang kita pohonkan kepada Allah. Tidak sesuai dengan kita inginkan, yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Pasti sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ada orang sudah punya mobil Avanza yang Fortuner. Ya Allah, kunaon teh dikabul-kabul wae nya. Besi sombong lah kitunya. Mun teh ku Allah teh Avanza we heula. Bilih pas begitu Fortuner dikabulkan jadi sombong. Teu naros ka Pak RW PRT gitu ya. Iya. Nah, itu jadinya kabulnya itu sabar. Jadi supaya sabar itu sesuai, berarti kurang sabar gitu. Gitu ya. Jadi pasti kabulnya itu bermacam-macam. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan ya orang yang berdoa tersebut. Jadi kita harus banyak berdoa dimanapun. Apalagi sekarang subuh, para malaikat kumpul di masjid itu. Malaikat siang, malaikat malam berganti tugas
Untuk apa? Untuk mendoakan, khususnya orang yang sholat subuh barusan kita semua, amin. Yang berdoa insya Allah dibantu diaminkan oleh para malaikat. Yang tidak berdoa didoakan. Yang berdoa diaminkan, yang tidak berdoa didoakan oleh para malaikat. Ini biar penyemangat dulu ya, penyemangat dulu karena ini jarang yang kajian sampai syuruk. Tadi subuh, kemarin subuh saya di muhadzirin maksimal Pak 30 menit. Di dia mah kena sampai syuruk ya. Jadi harus kuat. Jangan sampai ngantuk, rugi. Ya, thalabul ilmi itu luar biasa. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang merintis jalan di rumahnya masing-masing menuju tempat terjadilah thalabul ilmi seperti ini, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka orang tersebut insya Allah kita semua dipermudah jalan menuju sorga. Hoyong ka surga sanes? Sanes. Yang ke surga kan astagfirullah ampunten ya mak duh abdi teh izin itu serupa linter ya mah da tugas atuh da duh ya Allah ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya insyaallah. Jadi mudah-mudahan tidak ngantuk sampai selesai, jangan melihat orangnya lah tadi bagaimana disampaikan anak supaya kita selesai ini sampai syuruk nih, tidak ada yang ngantuk ya. Godaannya luar biasa ya. Yang tidak biasa tahajud pun ya, biasanya pas bangun teh pas adzan, pas qomat, tadi mah insya Allah ya pengersa PPD pasti sejam sebelumnya udah bangun, bari naon sih, bari sahur. Oh subhanallah, ngantuk eta teh setan walahan sur sepuh mah muntang kana bulu soca nojer kan ulamai socana dipuntang perem, lambaina ditojer hai, teu aya di dem alhamdulillah. Kiat yang ada senyum. Punten Pak Junepri ya, bukan mau ngebodor, bukan. Senyum itu pertama hatinya bersih. Kedua, tidak ada dendam iri. Ketiga, insya Allah ilmunya masuk. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Siap? Tahan gitu. Punten Pak. Aduh, ya Allah. Kira-kira begitu. Tambah lagi semangat nih, ya. Masih ingat sholat subuh barusan nilainya seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Kan Rasulullah juga supaya kita semangat bulan Ramadan, sunnah amalannya seimbang dengan wajib. Wajib dikalikan 70. Itu kan nggak apa untuk penyemangat. Sholat subuh barusan sama dengan berapa kali sholat masih ingat? Man sholat subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholla laila kullah, sama dengan sholat sepanjang malam. Berapa jam sepanjang malam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam kalikan 60 menit. Berapa? 600. Biasanya kita sholat berapa menit? 5 teh bagi yang belajar. Nu pinter mah 2 menit beres. Wajib punten ya duh. Abdi teh tadi itu engke mah ulah abdi ah. Mana sanes we biasa ararisin itu. Ya. Itu 600 dibagi 5 berapa? Hah? 120. Man za'a bil hasanah falahu asyru amsalya, kalikan lagi 10. 1200 barusan kita sholat. Ya, sama dengan di Masjid Nabawi 1000 kali. Bulan Ramadan kebaikan kalikan lagi 70, jadi seberapa kali? Ayo. Kan mayah mete tunduk. Anu pintang-pintang mah itu bendahara pinter bisa ngitung. Allah. Ya. Jadi barusan sholat subuh teh hampir nggak kehitung. Ya, nggak apa-apa, memang penyemangat.
Kata Rasulullah, kalau seandainya tahu fadilah sholat subuh ini, keutamaan sholat subuh ini, jangankan sehat, sakit pun ngoronan. Sok ngoronan Bapak. Tadi wangi ngoronan. Nah gitu ya kipitingnya. Dan insya Allah kalau lihat ke sana ini masjid masih kecil, ya kurang uswatun hasanah ini. Ingin apa? Ingin sholat subuh berjamaah. Karena fadilahnya luar biasa. Nah, semangat dulu. Belum nyampe materi ini. Belum. Menyemangat dulu. Materi nama kayak di Pak Ustadz Rasid lah. Ya di ini kan Pak Ustadz Rasid di judulnya apa gitu. Kalau kasih tahu dulu aja ya. Memaknai bulan suci Ramadan. Nanti belum nyampe. Barusan kita masalah syukur. Selanjutnya, jadi pertama syukur itu dimanapun kapanpun harus syukur. Bukan hanya di sini saja, di mana saja, dan insya Allah itu nambah nikmat. Yang kedua, selalu dianjurkan bersolawat. Bersolawat, ya dimanapun, bukan di sini saja. Tadi sudah solawat, sambil jalan bersolawat, sambil nyupir bersolawat. Karena apa? Karena orang yang nanti dekat dengan Rasulullah adalah yang paling banyak solawatnya. Kata Rasulullah, aulan nas bi yaumil qiyamah, ya. Manusia yang nanti banyakkan manusia bi bersamaku yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, aksaruhum alayya shalah, yaitu paling banyak solawatnya. Jadi kita bersolawat kepada Nabi. Ya, geningan salimul apib nabikun nangis bercucuran air mata solawat teh. Saking dibarengan dengan mahabbah cinta. Karena apa? Memang Rasulullah cinta kepada umatnya luar biasa. Pak, merindinglah ya. Bagaimana cinta Rasulullah kepada umatnya. Begitu mau meninggal, yang disebut kita Pak, umati. Sampai dia merasakan sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Berdoa kepada Allah bukan ingin diringankan Pak. Bukan ingin diringankan sakaratul maut itu. Ya Allah, kalau memang sakitnya sampai malaikat Jibril sendiri sampai Abu Bakar, gini Pak, enggak tega melihat kesakitan Rasulullah pada sakaratul maut. Ya Allah, apakah minta diringankan gitu? Biar bisa nyender. Ai kan dia ka kuping kan dia. Biar bisa nyender enggak apa-apa. Lain bager-bager teuing gitu pada bulan Ramadan gitu. Memberikan kebaikan sekali sami sareng 70 kali 10. Nuhun Ustaz. Ari saya mah teu kenging tadi ku pada KM teh. Kopi. Aduh ya Allah, ngobrol lah ya. Tapi mudah-mudahan penyemangat ini ya. Penyemangat. Sampai di mana tadi? Aluanas biyumil kiamah. Terus apa lagi tadi? Tuan. Ya Allah. Apa yang ingat tadi tuh? Ku Allah mahilap weh. Jangan sampai melanjutkan yang sepotong nih. Kanjeng Rasul, kita akan bersama Rasul kalau banyak sholawat. Oh iya, sakitnya sakaratul maut. Bukan minta diringankan. Ya Allah, ini Rasulullah ya. Kunama di pasien hadiah tah. Maaf Pak ya, maaf. Coba renungkan sebentar saja, renungkan. Rasulullah sakitnya luar biasa. Sampai Rasulullah merasakan sakaratul maut bagikan 300 tebasan pedang. Ya Allah, kalau sakitnya seperti ini, jangan timpahkan kepada umatku. Biarkan kepada aku saja. Ya Allah, saking sayangnya, cintanya kepada kita. Maka tidak sedikit orang yang soleh meninggalnya. Sedang sholat meninggal, sedang zikir meninggal, ya, sedang tidur, dan seperti itu katanya rabut di dalam ini. Ada yang sedang ceramah meninggal. Ya, dan didoakan kusana ge Pak RW cing panjang umur sana, kabeh diaminkeun gitu. Sadayana lah gitu. Allahu Akbar. Ya,
Jadi cinta, makanya kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semangat terus. Bulan suci Ramadan, bulan suci disebutnya. Kita sekarang memasuki bulan yang suci dan insya Allah ingin menghadap sebanyak-banyaknya kepada yang maha suci. Supaya matching, supaya hasilnya positif, supaya hasilnya bagus, positif dengan positif jadilah kekuatan. Artinya suci, kita pun juga harus suci. Harus mensucikan diri. Harus mensucikan diri. Bagaimana caranya mensucikan diri? Ya, di dalam bulan Ramadan ini supaya apa-apa yang diharapkan di bulan Ramadan itu sesuai ya, dengan yang kita harapkan, matching. Artinya kita berusaha membersihkan diri ini dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Ini kesama manusia nih kadang-kadang. Kalau kepada Allah mah insya Allah lah. Yang pernah ke masjid, yang sering ke masjid, sholat, bersihlah insya Allah kepada Allah mah, amin. Dan selalu berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, sering istighfar, diampuni dosana kepada Allah mah. Ya, harus yakin. Makanya walaupun kita tidak hafidz, ya, apalkan ayat-ayat yang bikin kita semangat. Ya. Jadi semua dosa kalau kita memohon ampun kepada Allah dan ampunnya adalah ampun taubatan nasuha, diampuni sadaya dosa. Masih hafal suratnya, surat apa? Salah satunya ya, ini yang bikin semangat saya ini. Mudah-mudahan semangat bapak-bapak, khususnya yang punya dosa. Ada yang tidak punya dosa, ada. Allahu Akbar. Ya. Surat Al-Jumar, Pak. Surat Al-Jumar itu surat nomor 39 ayat 53. Itu datang kaum musyrikin. Memang ada ya, ada surat An-Nisa ayat 48, semua dosa diampuni kecuali syirik. Baru koma itu teh Ustaz Rasid, kalau Allah menghendaki. Jadi dosa syirik itu kalau tidak tobat ya moal diterima. Ya, karena kebanyakan anu syirik mah tara tobat. Asa pang benerna daseur anu sararumping, seur nu naros. Tobat. Kalau tobat mah insya Allah Joko bodoh juga sekarang jadi haji. Wah, insya Allah kita doakan ya. Mudah-mudahan semuanya yang susah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedatangan kaum musyrik, jelas musyrik yang datangnya itu bukan agama Islam. Muhammad, kira-kira dosa kami diterima enggak ya? Apa dosanya? Kamu itu suka berjudi. Oh, ada lagi? Ada. Apa? Mencuri. Ada lagi? Ada. Apa? Merampok. Apa lagi? Ada. Apa? Membunuh. Rubal batai. Tak urang insya Allah kita memoalnya. Anu kitu wae. Seperti itu saja. Jawabannya apa? Langsung turun firman Allah. Qul, Muhammad katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu Al-Jumar ayat 53. Percanten lah teu kedah muka di lebih teu konsentrasi. Percanten weh Pak Yunefri surat nomor 38 ayat 53. Sambil buka juga boleh, beri selepat abdi. Wahai hamba-hamba Allah kan yang telah berbuat melampaui batas. Tadi teh berjudi mah, mencuri mah, berzina mah, merampok mah, membunuh mah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah. Tobat ya. Tidak ada dosa kecil yang tidak dibarengi dengan tobat. Dan tidak ada dosa besar bila mana dibarengi dengan taubatan nasuha. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya kalau kalian bertobat, Allah mengampuni dosa kalian jami'an. Sadayana. Semuanya. Kalau jami'an artinya tidak ada yang tertinggal. Ujungnya innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah pada Allah malah asal tobat bersih dan jangan dilakukan lagi. Kan gitu. Orang yang bertakwa itu, orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi begitu berbuat dosa, ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian tidak melakukan lagi kesalahan itu. Kan itu di dalam surat Surat Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusihim. Nah gitu kan. Langsung ingat kepada Allah. Dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ya. Dan insya Allah itu balasannya apa? Wa ni'ma ajrul amilin. Ajrul amilin. Ajrul alamin sanes. Ajrul itulah balasan nikmat yang sempurna. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk bertobat. Jadi orang yang benar, yang baik, yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tapi begitu berbuat salah ingat kepada Allah ya, minta ampun kepada Allah, kalau bisa cukup satu kali. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali gitu kan. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Kata siapa Pak Yunepri? Astagfirullah. Oh saya ada punten kenapa biasa iman ada hitung-hitung wanya punten. Duh ya sepuh isin abdi. Nah, jadi kalau kita bertobat, insya Allah diampuni. Pak cing insya Allah kiat lah ya. Insya Allah kiat teraramat puasa teh ya, dimudahkan oleh Allah mah. Beda Pak, puasa di bulan Ramadan itu beda dengan puasa di luar Ramadan. Puasa di bulan Ramadan mah jangankan urang nutos ngartu budak alit oge insya Allah. Coba taros kata anu alit tamat kami sasasih teu cep kemarin tamat bulan kemarin berapa kali bocornya tahun kemarin. Anak kecil saja tamat, beraku orang itu banyak gitu. Ya, dimudahkan dikawal oleh para malaikat. Jika nu tamat mah datang malaikat ya. Ya, anak kecil aja bisa tamat dimudahkan insya Allah di bulan Ramadan mah. Ya. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, ya insya Allah diampuni dosa Allah. Kemerang kepada dosa pada sesama manusia. Dalam rangka apa? Mensucikan diri ini. Ini yang berat Pak. Kepada sesama manusia. Ya. Itu dosa kepada sesama manusia itu bermacam-macam. Kalau kita bergibah itu menceritakan atau berkomunikasi atau berbicara, ngobrol lahnya kejelekan orang lain. Bergibah itu dua itu kemungkinannya. Kalau benar yang dikatakan kejelekannya, oh si eta teh mencuri, ya, itu gibah. Dosa gibah apa? Memakan daging bangkai saudara sendiri. Daging Pak. Ari ping-ping hayam mah insya Allah payu itu. Oh payu tek-tekan geura ping-ping artis. Bade artis bade naon gitu. Bade ya bujang-bujang aya nu meser. Udah gitu teh ternyata dimakan. Untuk siapa? Orang yang bergibah. Hati-hati tak. Jangan a priori, jangan suudon. Ulah. Eta teh sarojeng andakaran daging manusia. Kalau tidak benar,
fitnah, lebih berat lagi dosanya. Makanya kepada sesama manusia itu kuncinya apa? Maaf. Minta maaf teh kadang-kadang susah. Komoka nu teu pikaresepeun kan punten ya, makanya ada kata musuh, ada orang yang bermusuhan. Kalau kada dengar kata musuh mah jangankan minta maaf atau memaafkan. Izin kasih eta teh. Karena ya ibu-ibu bade kaundangan, Pak, nanti kita makannya di resepsi. Pak, hiburannya, artis. Makanannya ada sate, ada gulai, ada dimsun, enon. Ustaz tegaul, naon dimsun? Dimsunnya. Dimsum, aya. Aya nu disebut dinsan gitu ya. Pokoknya mah di resepsi itu seueur makanan lah. Buah-buahnya juga berapa macam. Ayo atuh. Dan segala ada, minumannya bermacam-macam. Ada merah, ada kuning, kan putih. Nah, gitu. Pokoknya mah indah weh. Ya udah, pokoknya kita lapar nih. Jangan makan di mana, kita di itu aja resepsi. Nanti mama ke salon dulu ya. Udah pada ke resepsi besar teh ya. Atau di pedicure, blush on, pakai bulu soca. Pas tengah jalan ketinggalan, papa bulu socanya ketinggalan satu. Balik lagi. Punten, bukan ibu-ibu di sini, bukan ya. Itu mah ibu-ibu di sana. Di dia masih kena mau ngaku. Ternyata begitu masuk gedung resepsi, baru saja tanda tangan masuk ke tempat resepsi, langsung melong ibunya. Bapak terjadi dahar di dia, mending balik deui, asupkeun amplopna. Urang makan di restoran wae. Kunaon tuh aya si itu. Tah eta. Hese Pak, akur teh. Hese. Ya, minta maaf teh hese. Apalagi memaafkan. Makanya minta maaf bagus, memaafkan bagus, tapi lebih bagus manakala kita memaafkan sebelum orang minta maaf kepada kita. Wih, luar biasa. Jadi maaf itu, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis itu kata para sahabat, orang yang tidak punya uang atau tidak perhiasan. Bukan. Oh tidak begitu Rasulullah? Tentu tidak. Apakah anak-anak cacingan? Tentu tidak. Enggak gitulah ya. Maksudnya orang muflis itu bukan yang tidak punya uang, tidak perhiasan, tapi orang muflis itu nanti di yaumul qiyamah, waktu di dunia dia banyak pahalanya, pahala sedekah, pahala puasa, pahala umroh, pahala haji, ya dan sebagainya. Begitu di yaumul qiyamah, ya waktu meninggalnya masih ada banyak orang yang tersakiti, maka dia dituntut oleh orang yang tersakiti tersebut. Nuntut apa? Ya, saya pernah disakiti oleh orang itu, dikasihkan pahalanya. Pahala umrohnya hilang. Datang lagi satu orang lagi, ya, dikasihkan pahala hajinya. Datang lagi, dikasihkan pahala puasanya. Sampai habis pahalanya, masih ada orang juga yang menuntut karena berhasil disakiti. Terus apa? Dosa yang disakiti tersebut diberikan. Udah pahalanya habis, dosanya itu bangkrut namanya. Muflis. Nah itu ya, hati-hati kepada sesama manusia ya. Ya, orang makanya bersalaman. Cing ageng hampura. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi kita masuk bulan suci, kita harus suci. Muflis. Kalau mau ikhlas mah mukhlis. Oke. Muf mah pakai sanes peuyeum Pak, peuyeum. Muflis, bukan muflis. Ya bangkrut.
Ya bangkrut, pahalanya seep, dosanya nambahan. Nah, gitu. Ya itu. Sok pilih pada nambahan boleh lah. Kena dia mah dasarnya ustad. Aduh ya Allah ya. Jadi hati-hati nih sesama manusia. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak tahu meninggalnya kapan. Apakah yakin besok kita masih hidup? Belum tentu. Karena firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal termasuk kematian sudah tiba, ya, tidak bisa dipajukan atau dipundurkan walaupun sesaat. Ya, gitu. Ya, walaupun sesaat. Artinya kita jangan engkewe cenah kayak minta dihampura mah engkewe pas lebaran. Yakin gitu sampai ke lebaran gitu kan. Tapi tetap kita mohon panjang umur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum dilanjutkan kepada masalah saum ini, tadi kita berzikir, bersolawat ya. Kemudian diiming-iming pahala dan juga ditakuti oleh dosa gitu ya. Supaya apa? Supaya kita jangan terlena. Masih ingat Pak Yunepri itu postingan saya? Apa judulnya terlena itu apa Pak? Masih ingat enggak? Terlena masih ingat? Puisi. Puisinya siapa? Kan Bapak menyebutkan, oh terima kasih Pak, bagus. Di grup RW siapa ada puisi? Siapa yang puisi itu yang ngarangnya? Judulnya Terlena. Ada juga Ikke Nurjana, lagu judulnya Terlena. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, kan gitu. Itu jangan sampai terlena. Punten Pak, itu kan Ikke Nurjana. Aduh agak viral ya. Suaminya saha? Aldi Bragi, dan nggak apa-apa, ini mah benar Pak. Maksudnya kita aja pelajaran. Terlena begitu cinta, terngiang-ngiang. Ayeuna kumaha? Cerai. Terlena. Masih ingat Pak Yunapri, jadi ingat sekarang nggak? Siapa? Hamka, masih ingat nggak? Masih belum ingat? Ingat sekarang ya? Allahu Akbar. Terlena. Aduh Pak, bagus puisinya. Nah kita ini jangan sampai terlena Pak Ayi gitu ya. Terlena oleh apa? Oleh waktu. Ya. Punten, mungkin pernah dirasakan oleh termasuk saya sendiri, ibu-ibu juga ya. Nanti kalau di waktu subuh saya ingin bersodakoh setiap subuh ya. Itu sodakoh subuh tuh Pak, ada hadisnya, malaikat mendoakan kebaikan. Kalau menahan sodakohnya subuh, malaikat mendoakan kejelekan. Itu hadisnya sahih. Itu niatnya mau sodakoh tiap subuh, tahu-taunya nggak jadi. Karena apa? Pernah Bapak tidak mengalami mau sodakoh duit teh 100.000, 20.000, 20.000, biasanya 5.000, sudah aduh tak ya 5.000-an mah aja 5.000-an tuh aya Pak anjing deui wah terjadi sodakoh. Pernah gitu tuh. Biasanya 5.000, kulantaran di dompet tidak ada 5.000-an, 100.000 terjadi sodakohna 20.000 aja padahal masa 10.000, so lantaran tos biasa 5.000 kenjang subuh bahkan 2.000 jadi terjadi engkewe terjadi tas sodakoh subuh. Terlena. Nanti setiap subuh mau zikir al-masurat ya, atau apa, taunya siangan. Nanti pokoknya sebelum berangkat kerja harus sholat duha minimal 2 rakaat, bila perlu 12 rakaat lah. Bila perlu bagus kan, berapa menit, entah sampai setengah jam. Lah sepuh. Akhirnya udah adzan luhur, tidak sholat duha.
Dengan apa sibuk? Sibuk oleh apa? Oleh dunia. Tuh udah bari ngepel heula, bari sudah. Nah, akhirnya terlewat tah. Ada niat, itu terlena. Dunia. Hati-hati dunia nih. Hati-hati, makanya jangan sampai hubud dunia, cinta dunia kalau lebihi. Pergunakan dunia itu untuk bekal ibadah. Ya. Harta, uang, kendaraan dan sebagainya. Dunia. Masih ingat cerita Rasulullah pada saat berangkat ke pasar, ada bangkai kambing, cacat telinganya, buntung. Wahai para sahabat, siapa yang mau beli bangkai kambing ini 50 dinar? Ben ka urang, itu Rasulullah, mungkinnya jangankan membeli, dikasih juga nggak mau. Udah bangkai kambing udah gitu cacat, nggak mau jijik. Para sahabat bilang gitu. Apa jawaban Rasulullah? Tahukah kalian wahai para sahabat, di mata Allah dunia itu lebih menjijikan daripada bangkai kambing itu. Dunia mana? Dunia yang membuat terlena. Gara-gara dunia lupa sholat. Gara-gara dunia sombong. Gara-gara dunia kemaksiatan dilakukan. Kan memang ada Pak eta teh, tempat judi ada. Ternyata saya baru tahu Pak, sekarang teh nalo aya. Asli. Kamari di pabrik. Pangimpi naon tadi bengi? Oh cenah. Naon ya teh? Urang pasangan cenah. Astagfirullah. Tah, jadi artosnya dipakai nu kitu, tah dunia menjijikan seperti itu. Tempat judi juga ada. Bahkan ada yang mengusulkan di Jakarta itu ada tempat judi seperti Las Vegas di sana. Amit. Tempat pelacuran, kok tarik-tarik teuing. Punten Bapak DKM, Bapak polisi masih asli apalah tuh Pak polisi mah tempat luka itu mah tempat pengamanan. Pak punten. Pak itu teh apaleun pisan ka Bapak kadek Pak DKM Uswatun Hasanah. Pak Engkon Pak itu DKM Al-Falah. Uning enggak tuh cenah ka Pak Haji mah. Ya. Anjeunna teh tugasna Pak di Saritem Pak. Polisi Saritem. DKM Al-Falah, Masjid Al-Falah, uningangeun ke Pak Haji mah. Pak Engkon namanya teh. Apal Saritem Bapak? Daerah itu teh. Taroskeun ke Pak polisi di Saritem teh apa daerah? Bahkan aya masjid At-Taubah. Tapi masjid mah apalnya At-Taubah. Tuh nyeras henteu teh ningali pada KM teu. Henteu na bari omuk. Pastilah ya. Itu tempat Pak. Doli, astagfirullahaladzim. Di Surabaya untuk dibubarkeun ayeuna. Ternyata yang datang ke Doli teh Pak, bukan orang Surabaya aja. Kebanyakan orang Jakarta, orang Bandungnya aja. Buah-buah ya, buah-buah. Karena apa? Karena banyak duit. Mual mungkin gak punya duit ke Surabaya. Ya. Pakai kendaraan, pakai apa? Maaf ya, kata usaha di sana mau tugas mah. Mau tugas sana. Wah, aya nu tugas balik ke Surabaya. Tah eta teh. Ya. Itu dunia jijik, lebih menjijikan daripada bangkai kambing yang tadi. Itu dunia yang tadi. Ya. Jadi insya Allah ya dengan itu kita ingat banyak berzikir supaya kita jangan sampai terlena. Nanti malam pokoknya mah setiap malam harus bangun. Tidak boleh tertinggal untuk salat tahajud walaupun 3 rakaat, betul? Ya kata-katanya seperti itu Hamka, Buya Hamka puisinya. Tiap malam akan bangun untuk sholat tahajud minimal 3 rakaat. Bangun jam 3. Masih lama Kayak jam 4 11 rakaat keburu. Tidur na kursi. Begitu gurunya teh adan. Terlena. Tinggal lewat yang 3 waktunya.
Ya. Pernahkah seperti itu? Saya Pak mengalami seperti itu. Tapi sekarang mah insya Allah ya, dikeringkeun jam 3 sholat we dulu, tidur lagi nanti kebangunin oleh tarhib. Sekarang mah di masjid-masjid kan ada tarhib, sholat dulu aja 11 rakaat. Jangan tidur dulu ya. Jadi begitu bangun ingat kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma nusyur, langsung sholat tahajud, setelah itu pasti lama tidur lagi juga boleh. Ya. Mau tidur dulu masih banyak ya. Ternyata istri Noel, boleh. Banyak lain juga. Bangun. Terus mandi lagi. Besok itu. Mah, daripada nanti adan kaberangan supaya jangan ngantuk. Orang ibadah mah. Kita oh iya, kan eta teh double atuh. Pahalana teh membahagiakan pasangan. Punten Pak RT. Pahala eta. Ya, itu terlena. Kemudian ternyata tidak terasa usianya sudah 30 tahun. Sebentar kemudian 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai ujung-ujungnya yang lain bilang kakek, oma, opah, sudah tua. Datanglah sakaratul maut. Apakah tidak menjerit itu ruhnya? Ya, begitu lihat, mau sholat tahajud terjadi, mau impak nggak jadi, ini masih sedikit amalan ini. Ya, ruhnya menjerit, ya Allah, kembalikan ke dunia walaupun 1 hari, kan gitu. Robbirziun, kembalikan ke dunia walaupun 1 hari. 1 hari anu 30 tahun dikamanakeun. 40 tahun dikamanakeun, 50 tahun, 60 tahun. Mau berapa kali lagi ikut bertemu dengan pagi untuk sholat duha, bertemu dengan malam untuk sholat malam, bersodakoh ya. Terus usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun pas mau meninggal ingin dikembalikan 1 hari. Tambeng orang masih ini ya. Udahlah, kita jangan sampai terlena. Itu Hamka luar biasa tuh puisinya. Itu di grup itu RW ada tuh. Ya, silakan diklik lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu ibrohnya luar biasa kepada kita semua. Jangan sampai terlena. Itu asli tos lugi isrok. 10 menit lagi ya? Atau soe? Sekedik weh. Sekedik. Kamana Pak RT? Oh iya. Ya, sambil menunggu Pak RT ya. Ini ya. Yang lain mau wudu dulu juga silakan isrok ya. Nah, ternyata tadi malam oleh Pak Ketua DKM disampaikan ya ayat mengenai saum surat apa tadi malam teh? Al-Baqarah ayat. Iya betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Terus hadis ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dalam hadis lain ujungnya ya, tadi kan semua dosa diampuni yang lalu. Kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tapi syaratnya kita mendapatkan ampunan Allah ya. Syaratnya kita berpuasa, kuncinya harus beriman. Apakah kita termasuk beriman atau tidak? Saya garis besar aja mengingatkan lagi ya. Itu salah satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annya gitu ya. Kalau riwayatnya Ad-Dailami. Kalau annya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu Rasulullah menyampaikan tanda-tanda orang beriman. Dan pernah disampaikan di sini. Yang hanya mengingatkan saja supaya kita orang beriman atau bukan ya. Itu salah satu hadis ya. Tapi insya Allah kalau kita begitu itu insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib berkata, qala daholtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu. Daholtu, aku datang ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu.
Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ma alamatul mu'min? Apa sih Rasulullah, ya Nabi Allah, ma alamatul mu'min? Apa tanda-tanda orang beriman? Nah, kata Rasulullah, qala sittatun, ada 6. Sittatun asya'a hasanun walakin fi sittatim minan nas ahsan. Tanda orang beriman itu ada 6. 6 itu bagus, tapi akan lebih bagus bila mana dimiliki oleh 6 golongan tertentu. Itu 1400 tahun yang lalu, ya, Rasulullah mengatakan itu, dan tidak ada yang membantah sampai sekarang pun juga, insya Allah. Ya, yang pertama ciri orang beriman yaitu al-adlu, adil, betul kan ya? Walakin akan tetapi fil umaroi ahsan. Adil itu akan lebih bagus bila mana dimiliki oleh pemerintah, pejabat atau pemimpin ya. Misalnya kalau keluarga dirasakan adilnya oleh anggota keluarga. Ketua RT adil, insya Allah se-RT merasakan adilnya. Ketua RW adil, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan ya dirasakan boro-boro dan berdoalah gitu ya. Nah, bupati adil sekabupaten. Presiden adil, wah, so ini makanya kata Rasulullah, al adlu hasanun, adil itu bagus, walakin fil umaroi ahsan, lebih bagus bila mana dimiliki oleh umaro, penguasa. Kedua, yaitu wasyakhau hasanun, dermawan. Dermawan, ciri orang adil itu dermawan hasanun. Dermawan itu bagus, walakin akan tetapi fil agniyai ahsan, tetapi akan lebih bagus bila mana dermawan itu dimiliki oleh agniya, orang kaya. Orang punya uang 1 juta cuman 250. Kalau seandainya 10 juta cuman 250.000 ya. Iya itu. Coba kalau yang punya orangnya agnia, punya uang 100 miliar, ternyata ayahnya 100 miliar eta. 100 miliar dari 24. Berarti 2,5% sabaraha? 2,5 miliar tuh kudu iuran eta we saurang. Hebat ya Rasulullah. Yang ketiga, tadi pertama adil, yang kedua dermawan, yang ketiga adalah wara'u. Waru teh waro teh soleh, baik. Wara'u hasanun, soleh itu bagus. Walakin fil ulama'i ahsan, tetapi akan lebih bagus bila mana dimiliki oleh orang yang berilmu. Ya, sampai pinternya sampai tahu masalah nuklir. Karena soleh, jadilah dokter nuklir. Sebaliknya, kalau tidak soleh, jadi bom nuklir. Makanya luar biasa. Jadi orang baik itu mudah-mudahan pinter, sehingga kepinterannya bermanfaat bagi orang banyak. Yang keempat, asobru, sabar. Sabar itu hasanun, bagus. Ya, walakin fil fuqara'i ahsan. Tetapi lebih bagus bila mana sabar itu dimiliki oleh orang yang kekurangan. Jadi sabar. Ya, luar biasa ya. Bahkan sabar itu pahalanya luar biasa. Ini sabar itu harus tadi bisa pahalanya 10 kali, 700 kali, 1000 kali, 10.000. Tapi sabar mah Pak, pahalanya bigori hisab. Tidak ada batasnya. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigori hisab. Sesungguhnya orang yang menyempurnakan kesabarannya ajrohum, pahalanya bigori hisab, sabar. Ya, bisa sabar tanya. Jadi kita berusaha untuk supaya jadi orang beriman. Kelima, tobat atau batu hasanun. Tobat itu bagus, walakin fisyababi ahsan. Tapi akan lebih bagus bila mana tobat itu dimiliki oleh pemuda. Hebat Pak, kalau sejak pemuda sudah tobat. Kenyataannya kan susah. Sabaraha urang pemuda ayeuna. Seueurna mah manula seperti urang kieu. Ya, memang ada kajian, ya, hijrah. Kalau misalnya itu penceramahnya, wah, terkenal ya. Dari sholat subuh mah anggar we, aki-aki nu seueur mah di Cirebon tah, di Indramayu, di Subang, di Abdi Darhabdi Pak, kedah panas kan. Dibuka Pak magrib teh Pak. Kieu we da taya AC. Kieu we, ka mana Pak Haji? Nuju di masjid cenah gebar we kieu. Aki-aki disangsangkeun hihid hareup teh hihid wukul. Kieu pemudana mah teu aya. Makanya kata Rasulullah, taubat itu bagus, walakin fisyababi ahsan, akan lebih bagus bila mana dimiliki oleh pemuda. Terakhir, al-haya'u, haya, malu, ya. Al-haya'u hasanun, walakin fin nisa'i ahsan, ya. Tapi akan lebih bagus bila mana malu itu dimiliki oleh wanita. Ya, kita banyak
kita punya istri, punya anak perempuan gitu segala macam, karena masih banyak seorang wanita yang kelihatannya memperlihatkan auratnya itu dosa tapi tidak merasa berdosa. Ya gitu. Masih keluar aya keneh nu nganggo baju you can select mong. Yuk kamu can dapat si melihat kelek nu kate mau. Omat kalau di jalan ketemu gitu pada bendara ya kejar. Ulah di tukang bari kutap ketap ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, kita berdoa terakhir ini. Punten, ini doanya insyaallah diperlukan. Doa yang punya masalah, doa yang punya hutang, doa yang punya hajat, ya kita bersama-sama aja berdoa terakhir ya. Mudah-mudahan Allahumma la ta'da' lana damban illa ghafartahu. Ya Allah, tidak dosa kecuali Engkau ampun ya Allah. Wala hamman illa farrajtahu. Tidak ada permasalahan kecuali Engkau beli jalan keluarnya ya Allah. Wala dainan illa qadaitahu. Tidak ada utang ya Allah kecuali Engkau lunaskan. Wala hajatan wala hajatan min hawaizzid dunya wal akhirah. Tidak ada niat atau maksud tujuan untuk dunia dan akhirat illa qadaitaha, amin ya Allah, kecuali Engkau kabulkan. Beda di situ. Kalau misalnya hajat itu pakai ha, pakai mu'anas ya. Kalau tadi pakai hu, jadi ujungnya mu'anas. Jadi pertama, segala dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah, segala permasalahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, yang punya utang segala dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat yang baik di dunia untuk tujuan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.